Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Saya akan menjelaskan pengertian tentang tawassul. Apa itu tawassul? Tawassul menurut bahasa ialah al-wasilah, yang maksudnya adalah segala hal yang dapat mendekatkan kepada sesuatu. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ialah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa amal ketaatan yang dapat disyariatkan oleh agama. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa tawassul atau wasilah adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang lain. Seseorang yang bertawassul kepada Tuhannya melalui wasilah atau takarrub dengan amal ibadahnya. Al-wasilah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Al-wasilah mengandung makna atau nama sesuatu kedudukan yang tertinggi di dalam surga, yaitu kedudukan Rasulullah SAW dan rumah tinggalnya di dalam surga. Kedudukan ini merupakan bagian dari surga yang paling dekat ke Arasy. 2. Dasar hukum tawassul. Dalil dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35 yang menjelaskan tentang tawassul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah surat yang ke-35. Allah memerintah kepada hamba-hambanya agar bertakwa kepadanya. Lafal takwa apabila dibarengi penyebutannya dengan makna yang menunjukkan taat kepadanya, maka makna yang dimaksud ialah mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan dan meninggalkan semua larangan. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghu ilaihil wasilah," dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Quran surah Al-Maidah surat yang ke-35. Berikut jenis-jenis tawassul. Tawassul memiliki beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tawassul asma'illah atau tawassul dengan nama Allah. Yang kedua yaitu tawassul bil a'mal as-salihat, tawassul dengan amal yang baik. Yang ketiga, tawassul bis salihin, tawassul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat yaitu tawassul bidzat, yaitu tawassul dengan zat. Yang pertama, tawassul bi asma'illah, yaitu tawassul dengan asma Allah. Tawassul ini adalah tawassul yang paling tinggi, misalnya dengan perkataan a'udzu bi taqarrub, a'udzu bi qudratillah, a'udzu bi qudratillah, a'udzu bi izzatillah, dan lainnya. Contoh tawassul ini memohon kepada Allah agar disembuhkan dari sakit dan lain-lain. Tawassul ini juga bisa dilakukan dengan menyebut Asmaul Husna secara lengkap atau sebagian, atau dengan Asmaul A'zam, yaitu asma-asma yang agung. Asmaul A'zam ini disamarkan tetapi bisa dipelajari, misalnya dalam kitab Imam Nawawi, Fatawa Nawawi, atau disebutkan tentang Asmaul A'zam. Yang kedua, tawassul i'malis shalihat, tawassul dengan amal yang baik.
Dikisahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin terdapat 3 orang sahabat yang dalam perjalanan mereka menemukan gua. Karena penasaran, ketiganya memasuki gua tersebut. Saat sudah masuk, tiba-tiba ada angin yang kencang dan merobohkan batu besar sehingga menutupi gua tersebut. Mereka mengalami kesulitan. Seminggu tidak makan dan memanggil-manggil orang, tidak ada yang dengar. Lalu ketiganya musahabah, yang mana dalam musahabah tersebut seorang dari mereka berdoa dan bertawassul dengan perbuatan birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Akhirnya batu terdorong angin besar yang awalnya tertutup karena angin besar tersebut, terus terdorong sendiri dengan angin terbesar tersebut. Dan ada sinar matahari yang menyinari ke gua tersebut. Kemudian yang lain berdoa dengan amal unggulannya. Akhirnya batu tergeser sedikit demi sedikit. Yang ketiga yaitu tawassul bis-shalihin, tawassul dengan orang-orang yang saleh. Tawassul kepada orang-orang yang saleh, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Diceritakan dalam hadis sahih, ada salah satu sahabat buta yang ingin bisa melihat. Kemudian ia tawassul, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu bi nabiyyika fi hajati hadihi. Ya Allah, saya meminta dan menghadapmu dengan wasilah kepada Nabi dalam memenuhi kebutuhan saya ini. Akhirnya sahabat tersebut bisa melihat. Tawassul juga bisa dilakukan kepada orang yang saleh yang sudah meninggal, misalnya Nabi atau wali. Nabi Adam alaihissalam pernah tawassul kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad itu belum lahir. Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya punya masalah berat, saya tawassul dan ambil berkah kepada guru saya, yaitu Abu Hanifah. Saya datang ke makam beliau setiap malam sepanjang masalah berat masih menimpa saya. Dan sebelum datang ke makam saya salat dulu 2 rakaat. Yang terakhir yaitu tawassul bidzati. Tawassul bidzati yaitu cara melakukannya ialah tawassul semacam ini, misalnya bijahi, dengan kedudukan orang-orang, atau dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala biasanya. Bihurmatih, dengan kemuliaan, dan bikaramati, dengan kemurahan. Biasanya tawassul ini disebutkan di akhir-akhir kalimat itu. Misalnya bihurmati Rasulullah SAW, itu contohnya. Al-Fatihah itu biasanya. Kiranya sampai di sini saja penjelasan tentang atau pengertian tawassul. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.